Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Alumni IPB yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita kepada amanatnya, yaitu agar kita senantiasa mensifati diri kita dengan sifat takwa, yakni menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan kita dipesan agar tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan ini. Dan bagaimana cara menjaganya? Allah sudah jelaskan pada ayat berikutnya, wa'tasimu berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, dengan tali agama Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini merupakan kaidah dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap menjadi umat yang kuat menghadapi segala persoalan apapun di dunia ini. Insya Allah kalau kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka kita akan unggul dalam situasi dan kondisi apapun. Kaum muslimin menghadapi tahun 2023 dan kesana yang dikatakan bahwa dunia ini akan mengalami atau sudah mengalami resesi ekonomi. Kesulitan-kesulitan ekonomi di berbagai negara sudah terjadi. Bukan tidak mungkin juga akan terjadi pergolakan-pergolakan akibat resesi ekonomi ini. Oleh karena itu kita perlu siap-siap. Dan persiapan yang paling baik, bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebagaimana
diamanatkan kalau kita pergi haji, maka bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang takwa kepada Allah, maka dia akan diberikan solusi, jalan keluar atas berbagai persoalan apapun. Bahkan Allah akan berikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini harus menjadi pegangan hidup kita. Jangan sampai kita mengikuti pegangan hidup yang lain. Ingat bahwa kita semuanya akan menuju Allah Subhanahu wa taala, akan menuju kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, baik yang sudah umur 60, 50, 40, bahkan tidak sedikit yang masih muda-muda pun mendahului yang sudah tua. Hidup ini tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar menggapai akhirat itu setinggi-tingginya. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Capailah oleh kalian dengan apa saja yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rezeki, harta, kepandaian, ilmu, jabatan, apapun wajib kita dedikasikan untuk sukses di akhirat kelak. Orang yang mendedikasikan seluruh harta bendanya, seluruh jabatannya, dan seluruh apa yang dipunyainya untuk sebesar-besarnya sukses di akhirat, maka insya Allah dia akan sukses di dunia. Kalaupun dia mati di dunia, maka matinya akan tergolong ke dalam mati syahid, yaitu mati yang paling beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang kami maksud dengan menghadapi tahun 2023 dengan kekuatan spiritual berbasis Al-Quran? Kita jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran yang Rasulullah ajarkan dari sejak kita kecil. Kita sudah diajarkan oleh bapak ibu kita atau oleh guru-guru kita, apabila kita keluar rumah selalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku pasrahkan, Allah kepada Allah, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tiada ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini sangat dahsyat, luar biasa kalau betul-betul kita bisa hayati. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Pertarungan dunia pasti akan terjadi. Sejarah mencatat itu, dan Al-Quran mencatat dengan baik di dalam surah Ar-Rum. Hanya saja mungkin kita jarang mengkaji surah Ar-Rum. Allah katakan di situ, gulibatir Rum, dikalahkan bangsa Rum. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan bangsa Rum itu setelah dikalahkan oleh bangsa Persia, sayaglibun,
Mereka akan menang. Fi adnal ard, di bumi yang dekat, yaitu di bumi Palestina. Pertarungan antara Romawi dan Persia di Palestina. Rupanya Palestina itu memang tempat konflik dari sejak sebelum Islam antara dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Surah Ar-Rum turun di kota Mekah, di mana umat Islam masih belum mempunyai negara. Umat Islam masih jumlahnya sedikit. Umat Islam masih belum ada sholat Jumat. Umat Islam masih sembunyi-sembunyi apabila melaksanakan sholat. Belum ada sholat 5 waktu, tapi sholat sudah ada 2 waktu. Mereka mengintip-intip siapa yang menang antara Romawi dan Persia. Dan ternyata bahwa kemenangan Romawi pada saat di awal ayat dalam surah Ar-Rum itu telah membuat orang-orang Quraisy yang melakukan konfrontasi pemikiran dengan umat Islam, mereka bangga. Mereka bangga atas kemenangan kaum Persia, karena kaum Persia itu kaum musyrikin, penyembah api. Sedangkan Rum adalah ahli kitab. Mereka samakan dengan kaum muslimin. Maka kaum muslimin ditekan dengan isu kemenangan Persia atau isu kekalahan Romawi itu. Kaum muslimin ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Allah menghibur kaum muslimin dengan turunnya surah Ar-Rum. Dan digambarkan bahwa hanya dalam bid'ah sinin, dalam beberapa tahun lagi, maka kaum Romawi akan bisa mengalahkan kembali mengalahkan bangsa Persia. Dan itu terjadi kurang lebih 7 tahun kemudian. Dan pada saat itulah orang-orang mukmin merasa gembira dengan kemenangan Romawi atau ahli kitab, dan mereka semakin gembira dengan keyakinan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu memang benar sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Dan tidak lama setelah komplitnya Al-Quran diturunkan, baik Romawi maupun Persia dikalahkan oleh kaum muslimin, yaitu di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah, kurang lebih 28 tahun setelah turunnya surah ayat pertama atau surat Iqra, ayat Iqra atau surat pertama dari Al-Quran pada waktu itu diturunkan. Jadi setelah 28 tahun Al-Quran diturunkan dalam tempo 23 tahun. 5 tahun setelah itu, yaitu pada tahun 15 Hijriah, baik Romawi maupun Persia semua tunduk di bawah kekuasaan Islam. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin umat Islam hari ini bangkit kembali dan jaya kembali, kuat kembali, mari kita membangkitkan diri kita dengan kekuatan spiritual. Bagaimana cara menumbuhkan kekuatan spiritual? Pertama, kita kembali menyegarkan keyakinan kita bahwa hidup di dunia ini Allah pasti ada. Dan Allah tidak hanya ada, tapi pasti kuasa. Dan tidak hanya kuasa, pasti menolong orang-orang yang beriman. Hanya saja orang-orang beriman tidak boleh pasif, tetapi harus aktif. Tadi sudah Allah nyatakan, yang saya bacakan tadi, wa iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, pasti kalian tidak akan terkalahkan. Tapi kapan Allah akan menolong umat Islam? Berlakulah syaratnya, intan surullaha
yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan akan memperkuat posisi kalian. Oleh karena itu, kerjaan kita sekarang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menumbuhkan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menolong agama Allah. Maka insya Allah dengan pertolongan Allah itulah kekuatan spiritual yang kita miliki. Di antaranya pertolongan Allah akan turun. Pertama, jika umat Islam menghidupkan seluruh langit di muka bumi ini dengan suara, dengan gelombang ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, baik melalui sholat maupun tilawatul Quran maupun semaan Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu dibaca, dibunyikan tidak berhenti-berhenti. Juga Al-Quran itu dinikmati dan juga dipelajari, dirasakan, dan terakhir tentunya diterapkan. Jika umat Islam betul-betul setia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, sholatnya 5 waktunya benar-benar sesuai ajaran Rasulullah, imamnya benar-benar menghayati apa yang dibaca, makmumnya benar-benar merasakan ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Kalau Allah sudah menilai bahwa kaum muslimin hari ini sudah seperti kaum muslimin di masa para sahabat, di masa para khulafaur rasyidin, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang dan kita akan menang. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menumbuhkan kekuatan spiritual di dalam diri kita dengan semakin banyak mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu ma nahakum wa haddar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu khairul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita mau muncul semangat yang luar biasa untuk menghidup-hidupkan Al-Quran di rumah masing-masing, di masjid masing-masing, di kampung masing-masing, di kota masing-masing, dan ujungnya nanti di negara kita. Maka insya Allah kalau Quran berbunyi, pemikiran-pemikiran Quran masuk ke dalam benak pikiran kita semua, maka insya Allah negara kita selamat. Dan kalau terus kita bunyikan Al-Quran, kita semarakkan Al-Quran, bukan cuma di MTQ aja, tapi setiap saat Al-Quran betul-betul seperti disampaikan oleh baginda Rasul, alaikum bitilawatil Quran fa innahu nurun fil ardi wa dukhrun fis sama. Kalian hendaknya menghidupkan tilawah Al-Quran karena dia merupakan cahaya di bumi. Mari setiap orang di antara kita memberikan kontribusi. Kalau kita belum bisa menjadi qori, bagaimana kita menghidupkan pelajaran qiraah agar banyak ma'had-ma'had qiraah atau di masjid-masjid, agar semangat orang membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan yang selama ini kita hanya melihat tradisi
tilawah Quran, tadarus Quran itu hanya di bulan Ramadan. Ramadan pergi, tilawah pun pergi. Seharusnya siang malam kita hidupkan. Yang kerjanya malam, siang bacanya. Yang kerjanya siang, malam bacanya. Terus bunyi. Yang pensiunan, ya baca siang, ya baca malam. Mempersiapkan diri, karena sebentar lagi dipanggil malaikat Israel. Jadi setiap orang di antara kita, mari kita kontribusi kita apa? Untuk menyongsong rahmat Allah. Semakin kita dekat. Di samping itu, mari kita hidup-hidupkan sholawat kepada baginda Nabi. Beliau mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu asyara marrat. Siapa yang sholawat kepadaku sekali saja, maka dia akan disolawati oleh Allah 10 kali. Apa maksudnya disolawati Allah? Diturunkan rahmat Allah kepada kita. Bagaimana kalau setiap hari kita minimal 100 kali sholawat? Apalagi kita sholawat bareng-bareng, ada 1000 orang ngumpul di masjid alumni IPB, lalu melaksanakan 100 kali sholawat, berarti kan 100.000 kali sholawat akan dibalas oleh Allah 1 juta kali rahmat turun kepada umat Islam di situ. Oleh karena itu, bentuk konkret kalau kita ingin menghadapi tahun 2023 dengan kekuatan spiritual, mari kita adakan di masjid alumni IPB ini, juga di masjid-masjid yang lain. Kita jadikan masjid ini sebagai pelopor dan perintis kegiatan sebulan sekali, kumpul 1000 orang, 2000 orang, entah berapa ribu lagi, kumpul kita melaksanakan sholawat. Setelah itu tilawah, kita pahami, kita resapi, kita dengarkan, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk itu kita mohon agar pengurus daripada Masjid Alumni IPB ini dan seluruh kita yang hadir menjadi pendorong dan mewujudkan dalam kekuatan spiritual yang dimulai dari Masjid Alumni IPB ini. Mari untuk itu kita mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad waqfat ummata sayyidina Muhammad warfa ummata sayyidina Muhammad warfa ummata sayyidina Muhammad warfa ummata sayyidina Muhammad wansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.